Oke, hai Jero di sini. Hari ini akan kulanjutkan mereview komik One Piece volume 2 dengan judul Versus Kelompok Bajak Laut Bagi. Dalam bahasa Jepang berjudul Versus Bagi Kaizokudan. Oke, di sini terdiri dari 9 chapter, dari chapter 9 sampai chapter 17. Di sini covernya masih berwarna kuning ya, masih berwarna kuning. Bisa dilihat di sini Luffy tampak mengejek kelompok bajak laut Bagi. Di sini ada tulisan One Piece versus kelompok bajak laut Bagi. Kalau bisa dilihat ya, covernya ini terbitan lama jadi agak sedikit berbeda dengan chapter pertama kemarin. Oke, di sini masih ada cover dari manga ini. Di sini ada burung laut seperti biasa, mungkin kayak Newsco tapi bukan Newsco pengantar koran itu. Di sini ada versus kelompok bajak laut Bagi. Di sini ada Luffy, Nami, Zoro yang keluar dari sebuah bar, ya mungkin bar atau sebuah kedai makanan. Yang menarik di sini adalah poster buronan di sini di ujung, di pojok sebelah kiri, di sini kiri pintu. Entah itu poster buronan siapa, tapi seperti mafia. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya ini bukan mafia gang Beji, tapi aku tidak tahu apa ini mafia atau kelompoknya kelompok mafia gitu. Di sini ada logo Jolly Roger atau logo bajak laut. Oke, volume 2. Nah, ini cukup menarik juga. Di sini ada diceritakan mengenai, bila kalian sering nonton film One Piece atau anime One Piece, sering ada narator yang mendeskripsikan mengenai dimulai zaman para bajak laut dimulai berlayar ke lautan. Ya, ini tulisannya di sini ada. Di sini ada Luffy, ada Xiang si rambut merah, ada Nami, ada Zoro, kemudian ada Donkey no Bagi atau kelompok bajak laut Bagi atau bagi Kaizokudan gitu. Oke, lanjut kembali. Di sini ada daftar isi One Piece volume 2 tentunya dari chapter 9 sampai chapter 17. Volume 9 berjudul Si Wanita Iblis. Mungkin ini merujuk pada Nami. Kemudian ada insiden di rumah minum. Kemudian ada chapter 11 lari dari pertempuran. Ada anjing chapter 12. Ada harta yang berharga chapter 13. Ada 14 ada kecerobohan. Chapter 15 ada gong. Chapter 16 ada versus kelompok bajak laut Bagi. Chapter 17 ada kedudukan. Di sini chapter 16 lah menjadi fokus utamanya, karena chapter 16 ini adalah judul dari volume 2 ini yang merupakan versus kelompok bajak laut Bagi. Tentunya ini menjadi chapter utama tentunya karena nanti akan diceritakan. Oke. Di sini ada Zoro yang duduk di atas sapi. Chapter 9 ini berjudul Wanita Iblis. Di sini ada Luffy yang sedang bergelantungan di pohon. Di sini ada juga sapi yang ditahan oleh pedang Zoro dan Zoro membersihkan pedangnya membersihkan pedangnya. Di sini ceritanya Zoro dan Luffy mencari navigator ya, Nami lah calon kandidat navigator. Namun Nami sebenarnya Nami itu sangat membenci bajak laut. Di sini ada juga bajak laut Bagi yang diperkenalkannya. Pada akhirnya sebenarnya justru Nami malah menipu Luffy dengan menyerahkan Luffy ke bajak laut Bagi. Mungkin ini kenapa judulnya disebut Wanita Iblis ya. Chapter 9 ini Wanita Iblis merujuk pada Nami yang sebagai iblis. Nah, di sini ada hal yang menarik juga kalau kalian yang belum baca manganya atau hanya menonton animasinya. Di sini ada hal-hal seperti ini yang tidak diceritakan di animasi, dimana ini salah satunya adalah galeri sketsa One Piece yang tentunya tidak diceritakan di animenya. Nah, oke, lanjut kita ke chapter 10, insiden rumah minum, di mana di sini bajak laut Bagi di markas di kota ini ada di rumah minum atau kedai sake kayak gitu. Nah, di sini ada Nami berjalan-jalan dengan babi yang membawa harta karun. Tentunya di atas punggung babi itu juga ada sebuah Jolly Roger yang dicilang. Tentunya Nami sangat membenci sekali bajak laut di sini. Cover ini menggambarkan bahwa Nami membenci bajak laut dan Nami berjalan di sebuah gurun yang kering dan ada beberapa rumah, ada beberapa kaktus juga. Oke, lanjut. Nah, hal tersebut
Nami membenci bajak laut bukan tanpa alasan, tentunya beralasan, sangat beralasan sekali, karena masa lalu Nami itu sangat menyedihkan gara-gara kemunculan seorang bajak laut. Di chapter-chapter berikutnya nanti kita akan ceritakan bajak laut siapa yang membuat hidup Nami begitu sengsara dan membenci bajak laut. Oke. Nami sendiri artinya gelombang dalam bahasa Indonesia, kalau kalian tahu. Iya, di sini ada trivia lagi. Kalau kemarin di chapter 1 membahas trivia mengenai Jolly Roger, sekarang di trivia bukan chapter, volume. Di volume 1 kemarin membahas Jolly Roger, di volume 2 sekarang membahas Viking. Kata Oda Sensei, bajak laut atau pirates mengandung arti penjelasan laut, namun biasanya digunakan untuk menjelaskan satu kegiatan ilegal, meskipun hanya satu kata. Tapi sesungguhnya ada beberapa tipe bajak laut, tergantung dari tempat dan waktunya. Oda ingin menjelaskan bahwa ada beberapa loh bajak laut itu, bukan cuma bajak laut gitu. Ada di sini Oda menjelaskan bahwa 1000 tahun yang lalu ada yang namanya Viking. Viking itu bajak laut juga yang datang dari Skandinavia. Berbagai negara disebut Viking, seperti Norwegia, Swedia, Denmark menyebutnya Viking. Bajak laut itu disebut Viking di Eropa Utara. Terus Oda Sensei juga bertanya, mengapa demikian? Kurasa tidak ada yang mengerti. Kita harus kembali ke era 1000 tahun yang lalu. Oda Sensei menyela pembicaraan itu dan berhentikannya. Viking itu dari asal kata apa? Kurang lebih Oda Sensei bicara, menanyakan hal seperti itu. Apa kalian tahu? Gitu. Chapter 11, lari dari pertempuran. Di sini menggambarkan Luffy yang lari dengan cheetah atau mungkin leopard. Aku tidak tahu cheetah atau leopard ini apakah menggambarkan Love Lucy atau bukan, tapi kadangkala chapter dengan cover tertentu bisa menggambarkan situasi tertentu. Iya, tapi di sini lari dari pertempuran maksudnya di chapter ini ada Luffy melarikan diri gitu. Tapi kadangkala udah sering menyusun puzzle tertentu melalui cover chapter. Nanti kita jelaskan, kita hubung-hubungkan kalau aku menemukan sesuatu yang menarik. Oke, di sini Zoro motong-motong Bagi, tapi ternyata Bagi adalah pemakan buah iblis. Intinya buah iblis Bara-Bara-Nomi yang artinya terpotong-potong atau terpecah-pecah, berkeping-keping atau apa gitu. Oke, pokoknya Bara-Bara-Nomi, terpotong-potong, berpecah-pecah. Tuh, bara-bara berantakan. Iya, kayak ini. Oke, terus lanjut. Nah, ini dia chapter 12 yang judulnya anjing, dan di sini juga ada One Piece. Di sini menggambarkan Moji, si pawang hewan. Kan di sirkus itu ada yang namanya pawang hewan. Kan bajak laut Bagi itu mengambil tema sirkus ya. Ada pawang hewan di sini, tempatnya pawang singa yang bernama Richie. Di sini ada chapter 12 yaitu anjing, yang di sini juga ada menggambarkan 3 karakter utama kita, yaitu Luffy, Zoro, dan Nami, yang dalam memegang senjatanya tentunya Zoro memegang pedangnya, Nami memegang tongkatnya. Judulnya anjing, kenapa? Karena ada anjing penjaga toko di kota tersebut yang dijajah oleh Bagi. Anjing itu menjaga toko, ini anjingnya menjaga toko terus menerus meski pemiliknya sudah meninggal gitu. Oke, terus lanjut ya. Nah, ini Moji si penjinak hewan atau si pawang hewan. Nah, ini trivia yang selanjutnya, lanjutan dari yang tadi. Oda Sensei menjelaskan kembali bahwa pada kita Viking itu berasal dari istilah Vik yang artinya teluk, dan Ing orang yang menyerang kapal. Jadi orang-orang Skandinavia Utara itu menyebutnya Viking, orang teluk yang menyerang kapal gitu. Kan Skandinavia itu di utara Eropa, yaitu ada teluk-teluk besar kan di sana. Oke. 13, harta yang berharga. Di sini ada Nami, Luffy, Zoro yang sedang tertidur. Kalian lihat ada kecil.
yang Luffy sempatnya memancing ikan, tapi yang menangkapnya justru kura-kura berekor. Ini akan merujuk pada sesuatu juga nantinya, tapi masih belum bisa diceritakan karena masih di chapter awal. Nanti akan coba hubung-hubungkan kalau aku bisa memecahkan, membuat hipotesis gitu, mungkin dari beberapa chapter cover story. Tapi kali ini hanya mereview dulu terlebih dahulu, sambil berkomentar mengenai cover chapter atau cover volume, color split atau cover request. Nanti ada juga cover story itu kayak cerita yang nggak diceritakan secara mendetail, tapi setidaknya itu menggambarkan, itu canon, itu salah satu bagian juga kayak perjalanan Buggy gitu. Nanti ada perjalanan Kobe, kan kita di animenya nggak diceritain perjalanan Kobe itu kayak gimana, tapi itu masih menjadi alasan kenapa Kobe tiba-tiba jadi bajak laut gitu. Bukan bajak laut, menjadi angkatan laut. Perjalanan Kobe menjadi kuat, perjalanan Buggy hingga menjadi si Chibukai nantinya kayak gitu ya. Ini sedikit spoiler mungkin ya, gak apa-apa karena ini tujuannya untuk mereview juga komiknya. Oke, apa sudah terlewat kah? Kayaknya belum deh. Iya, masih belum. Terus iya, chapter 15 tadi tuh baru chapter anjing kan. Aku penasaran, terasik. Oke, chapter 13 tadi, sekarang chapter 14 tadi kelewat, sorry. Oke, chapter 14, galeri sketsa One Piece 3. Di sini menggambarkan Luffy yang menghajar Moji kah atau apa, aku tidak tahu, atau Luffy, aku kurang jelas ini, tapi pokoknya ini sketsa awalnya ya. Nah, di sini kecerobohan chapter 14 di mana Luffy digambarkan memakai jubah seragam pelaut gitu, seragam militer pelaut gitu. Di sini ada beberapa kelelawar. Aku agak sedikit curiga bahwa kelelawar kadang-kadang binatang-binatang di sini menggambarkan si Chibukai atau menggambarkan karakter-karakter tertentu gitu. Soalnya seperti cover yang tadi, yang leopard atau kita tadi kayak menggambarkan karakter Lobrusi atau menggambarkan karakter dari suku Ming itu namanya Pedro. Kita juga bisa berasumsi kedemikian, bukan? Tapi di sini ada karakter Gecko Moria mungkin di sini digambarkan. Tapi di sini Luffy tampak di atas atap memakai ini. Udah tuh suka tebak-tebakan kayak gini ya, suka menggambarkan sesuatu misteri kayak gini. Kadang-kadang ada yang benar-benar misteri, tapi kadang-kadang tidak semua cover chapter itu punya cerita. Soalnya ada juga cover request nanti ke depannya. Cover request itu biasanya diminta oleh penggemar. Oke, lanjut tadi chapter 14. Iya, di sini trivia yang terakhir, mungkin part ketiganya Viking, dimana konon katanya di sini dijelaskan bahwa Oda tuh dulu tuh waktu kecil dia sering nonton acara TV yang judulnya Baik si Viking Cilik. Di sini tuh menceritakan mengenai Baik. Siapa tuh itu Baik? Baik itu sebenarnya lemah tapi dia cerdas, katanya. Di sini menceritakan bahwa ini mungkin yang menjadi dasar Oda Sensei menggambar One Piece, menceritakan One Piece, karena Oda Sensei sejak kecil menonton film-film soal bajak laut kayak gini. Viking itu juga kan merupakan bajak laut. Kadang nanti Oda juga menggambarkan bajak laut raksasa sebagai para Viking yang siap untuk bertarung kan. Nanti juga ada, mungkin aku menantikan arc Elbaf nanti. Tapi tidak jauh dari chapter atau dari volume 2 ini nanti akan ada volume Little Garden. Ada bajak laut Akaoni Nodori dan Aoni Brogi nanti gitu. Entah karena itu terbalik atau tidak, nanti kita cek di volume Little Garden atau volume berapa itu. Oke, lanjut kita ke chapter 15 yang judulnya Gong. Di sini ada Zoro yang tidur di gading gajah, Luffy yang memeluk belalai gajah. Sorry, bukan gajah. Ini kelihatannya bukan gajah. Kenapa aku bisa tahu ini bukan gajah? Gajah itu telinganya besar. Ini mamut. Luffy duduk
Nami duduk di kepala mamut. Mamut kalau di One Piece merujuk pada satu karakter, salah satu All Star Kaido yang namanya Jack. Kita lihat apa chapter ini apakah akan berkaitan dengan awal kemunculan Jack atau tidak. Nanti kita coba kaitkan kalau aku menemukan sesuatu yang baru, tapi belum bisa mengomentari terlalu banyak, hanya itu yang bisa fakta yang bisa aku ceritakan di sini. Oke, kepala desa yang menantang Bagi. Oke, ini dia Cabaji. Bila tadi kita diperkenalkan karakter Moji yang seorang penjinak binatang sirkus, sekarang kita diperkenalkan Cabaji, si ahli akrobat sirkus, dimana dia mengendarai sepeda roda 1 menggunakan gangsing yang berputar, pedang juga, menyemburkan api. Pokoknya ahli akrobat sekali ya si Cabaji ini. Ke chapter 16 ada galeri sketsa One Piece. Di sini ada menggambarkan Luffy dan Nami, sebuah percakapan. Oke, percakapan di chapter 16 ini tentunya nanti. Oke, di sini ada versus kelompok bajak laut Bagi. Di sini ada menjelaskan bahwa di cover ini menjelaskan bahwa Moji si wakil kaptennya Bagi, tentunya ada juga kepala staf di sini. Ternyata Cabaji adalah kepala staf. Oke, lanjut pertarungan. Nah, di sini Luffy mulai memperkenalkan kekuatannya, yaitu kekuatan Gomu Gomu no Mi-nya. Kita kan belum tahu banyak soal kekuatan Gomu Gomu no Mi Luffy di chapter 1 kan baru menggunakan beberapa saja. Tapi di sini Luffy berubah menjadi balon. Tapi di sini fokusnya pada Cabaji dan Zoro yang bertarung sih. Cabaji cara bertarungnya seperti bajak laut ya, curang. Sketsa One Piece kelima yang terakhir menggambarkan Cabaji yang tadi di chapter sebelumnya duduk di atas sepeda roda satunya memegang pedang, dan di atas ada gangsing yang berputar. Kemudian chapter 17 kedudukan. Iya, kedudukan mungkin menerjemahkan apa maksudnya kedudukannya seri mungkin, atau kedudukannya menang Luffy atau seperti apa, kita tidak tahu. Tapi kadang-kadang seperti aku bilang tadi, seperti cover chapter One Piece itu seperti puzzle. Di sini ada Luffy yang sedang berdansa dengan penguin itu juga memberikan ikan pada Nami dan membawakan pedang-pedang Zoro. Di sini penguin itu kalau kalian di One Piece itu identik dengan Aokiji, si burung pegar biru gitu. Aokiji karena tunggangannya, kalau kalian perhatikan di animenya itu tunggangannya itu penguin besar ya. Di sini Luffy. Oke, hampir chapter terakhir. Chapter 17 ini iya chapter 17 bagi si badut. Nah, di sini terakhir bagi si badut teringat sesuatu orang yang menggunakan topi jerami, orang berambut merah yang menyebalkan katanya. Ya siapa lagi kalau bukan Sang sebenarnya nanti. Oke, terakhir di sini ada kolom SBS, di mana Oda Sensei biasanya menggunakan kolom ini. Di sini pemberitahuan dulu ya, bahwa akhirnya pojok SBS muncul. SBS singkatan dari silahkan bertanya sepuasnya. Ini kan terjemahannya ya, tapi dalam bahasa Jepangnya aku tidak tahu apa. Pokoknya di sini penggemar One Piece itu bisa bertanya melalui surat ke Oda Sensei soal seputar One Piece, tentunya seputar karakter, tentunya kekuatan buah iblis dan lain-lain. Di sini bisa membahas hal semacam itu, soal karakter dan lain-lain. Terus kemudian kita diajak membuat mainan Luffy. Caranya mudah, hanya menggunakan kertas, gunting katanya, karton dan lain-lain. Nantinya akan jadi seperti ini, tangan Luffy memanjang dari gambar tersebut itu dengan lipatan-lipatan seperti inilah. Terakhir di sini ada sebuah gambar di mana Luffy, Nami dan Zoro menunggangi naga bersayap, tentunya bukan naga Shenlong atau naga timur, naga barat. Ada
peti harta karun, ada kapal, ada benderanya Luffy. Tapi bendera Luffy masih belum dibuat sih di sini, dari sebelum ada sebenarnya, walaupun sudah diperkenalkan trivia di volume awal. Kemudian ada Zoro yang memegangi Luffy, dan Luffy yang ingin mendapatkan topinya kembali. Nomi tertawa ceria, dan juga seperti Naga juga tertawa ceria. Oke, sekian saja, mungkin tidak ada terlalu banyak lagi. Yang volume 2 sudah selesai, karena kemudian kita akan mereview volume 3 selanjutnya di video berikutnya. Nantikan volume 3 dan terima kasih untuk kalian yang menonton sampai akhir. See you soon. Sampai jumpa.